Kejadian 1 ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Setiap bukit telah kudaki, dan setiap lembah telah kuturuni, dari mana kedatangan permohonanku. Bangsa berjalan dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekaman, atasnya terang telah sinar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai ibadah malam Natal pada hari ini. Amin.
Gelap, hitam, langit dan bumi jadi gelap. Hitam, pekat jiwa gelap, roh yang mati dan kembali gelap. Gelap, hitam pekat, lambang dosa, berakar di ujung arah. Gelap hati, gelap pikir, gelap asa, gelap rasa, semuanya gelap. Semuanya terhati dalam bayang-bayang dosa, dan upah dosa adalah maut. Gelap, semakin gelap, kasih pun menjadi hitam pekat, bagaikan tulang-tulang kering yang berserakan tiada bernyawa. Terhampar di lembah angkara murka, siapakah yang dapat melepaskan kami dari tubuh maut ini? Sungguh dosa pemberontakan kami menjunjung tinggi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang mulia. Semuanya gelap, hitam, dan kembali pekat. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan sekedar ajakan untuk ikut datang dan menerima pelepasan, tapi lebih kepada komitmen untuk melepaskan diri dari belenggu dosa yang menyebabkan jiwa yang letih lesu, sakit penyakit dan berbeban berat, dan menerima pengampunan dalam kasih Tuhan yang melimpah. Mari jemaat, di malam refleksi persiapan Natal ini, masing-masing datang kepada Tuhan. Bawalah semua jeritan hatimu, menangislah di hadapan Tuhan, karena Tuhan bertakhta di atas hati yang hancur. Semerah apapun imanmu, semerah apapun dosamu, sehitam apapun hidupmu, segelap apapun imanmu, buka hati dan terima Yesus lahir dalam hatimu, supaya kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa, tidak sia-sia, karena setiap orang yang menerimanya diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kita akan berdoa. Mari jemaat, naikkan doamu, mohon pengampunanmu kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan serahkan hidupmu baginya, karena hanya oleh Dia pengampunanmu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah setiap permohonan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka tidak mau hidup seperti dahulu lagi. Mereka mau hidup karena hari ini Engkau sudah lahir baginya. Mereka mau hidup baru seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Roh Kudus, ambil alih hidup mereka. Jangan biarkan mereka terus terbawa oleh arus hidup dunia ini. Jangan biarkan setan terus berkumandang dalam setiap aktivitas mereka, sehingga Roh Kudus yang sudah ada bagi setiap manusia itu hilang percuma. Tapi ya Roh Kudus, mari ambil alih hidup mereka. Buka hati, terima Tuhan hadir dalam hidup. Maka percaya
engkau akan dipulihkan, engkau akan disempurnakan. Bahkan hari-hari yang sudah lalu, engkau akan membuatnya kembali menjadi baru. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup bagiku. Terimalah Dia sebagai juru selamatmu, Putra Natal yang membawa damai, Raja damai bagi setiap kita. Untuk itu, terima kasih Tuhan buat pengampunan yang datang daripada Amin. anugerah Allah. Jiwaku bersorak-sorak karena kasih dan pengampunan Tuhan Yesus yang besar dan agung. Sesungguhnya kami yang terhilang dalam kegelapan dosa ini berjalan dalam terang dan kebenaran dan hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jemaat, syukur syukurlah Tuhan semesta alam. Amin, amin, ya Kristus Tuhan kami. Jemaat, dosamu sudah diampuni, pergilah dengan selamat dan janganlah berbuat dosa lagi. Hiduplah dalam kekudusan
dalam kasih Kristus yang mengikat dan dalam janji-janjinya yang menghidupkan. Ku berbahagia. Inilah wujud kasih Allah yang tak bertara, gelap, telah sirna, cahaya kasih dan kebenaran dan hidup
telah bersinar di hatiku, hatimu, hati kita. Sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Natal adalah wujud firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sesungguhnya seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan inilah tandanya kamu akan menjumpai seorang anak laki-laki yang terbungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia, jalan kebenaran dan hidup. Bagikanlah terang Kristus bagi setiap orang, beritakanlah kebenaran firman-Nya, dan bawalah jiwa-jiwa kepada kehidupan dan keselamatan kekal. Kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas bukit dan tidak mungkin tersembunyi. Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, refleksi firman Tuhan, kami mengundang Nyong Barel untuk membawakan kesaksian pujian. Telah lahir ke dunia Yesus Kristus, Sang penebus segala dosa manusia. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dalam kandang yang kecil di Bethlehem, Putra Tunggal Maha Kudus dilahirkan. Gloria Tuhan, Gloria Tuhan. Dimuliakan namamu, Bundaku Maria. Yesus Maha Pengasih telah datang ke dunia. Dalam kandang yang kecil di Bethlehem, Putra Tunggal Maha Kudus dilahirkan. Gloria
dunia. Dimuliakan namamu, Bundaku Maria. Yesus Maha Pengasih telah datang ke dunia. Terima kasih Nyong Balet Kopo Libing. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Getsemani yang dimuliakan Tuhan. Shalom. Ini kayak jadi napas buat kedengeran. Ya, kita akan masuk dalam refleksi Natal. Untuk itu kita akan membacakan firman Tuhan yang nanti diwakili oleh kategorial, dimulai dari kategorial anak dan remaja, kemudian kategorial pemuda, kemudian PKW, wanita, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yohanes 5 ayat 1. Bentar dulu, sabar. Tunggu saya, duduk dulu. Nah, kita belum berdoa kan, doa dulu. Nanti baca. Bareng luar biasa ya. Ini calon-calon nanti gantiin saya ya. Amin. Jadi yang sudah ditugaskan untuk siap-siap nanti berdiri di tempatnya terus baca. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk merayakan Natal, malam Natal. Inilah malam yang terakhir dari penantian kami, dan Kau buktikan dengan kehadiran-Mu di dunia ini, terkhusus di jemaat kami Getsemani. Untuk Roh Kudus, ambil alih tempat ini dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan. Kau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat-Mu turun bagi kami. Setiap kami yang membaca, mendengar, dan mau mempraktekkannya dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Amin. Kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ya. Yohanes 5 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Sudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yaitu ada 5 serabi. Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada tertulis di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes 5 ayat 7 sampai 9.
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Haleluya. Ada kesaksian pujian Bapak Ibu dari sektor yang lain? Efrat, Bison, atau dari Cawang mungkin mau nyanyi keluarga? Tidak ada. Kalau nanti ada request ya. Baik Bapak Ibu, mari. Kenapa saya mengambil perikopnya yaitu tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kita semuanya tentu tahu tentang cerita ini yang tidak begitu asing. Artinya ada seorang lumpuh. Sakit lumpuhnya itu sudah 30 berapa? 8 tahun. Nah, kemudian ada berita bahwa di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam gitu ya yang bisa menghasilkan mujizat. Nah, ini ada kabar tentang itu. Dulu juga pernah ada di Keramat, kalau tidak saya, ada foto Yesus di situ di tembok. Orang-orang semua datang ke sana dan mereka berdoa di tembok itu gitu. Dan sampai saat ini pun masih ada di Israel itu ada tembok ratapan. Tembok itu mereka doa di situ. Tembok ratapan namanya. Nah, ini ada sebuah kolamnya namanya Bethesda. Ya. Nah, di kolam itu kalau kolam itu dia bergejolak, artinya gelombangnya mulai naik, siapa yang duluan terjun ke situ dia sembuh apapun penyakitnya, ya, apapun penyakitnya dia sembuh. Bapak Ibu coba konsen ya supaya kita bisa memahami tentang hal ini. Nah, kita lihat di sini bahwa apapun penyakitnya, mau lumpuh ke, mau buta ke, timpang ke, bisul ke, corona, apa saja, semuanya sembuh pada saat dia terjun ke kolam itu. Haleluya. Nah, si orang lumpuh ini, saya kali ini tidak tersirat, tapi dari bacaan ini kita bisa melihat sewaktu Yesus bertanya kepada dia, ya. Yesus bertanya kepada dia. Artinya Yesus bilang begini, ayat berapa tuh? Ayat 6, ya. Dia katakan, karena Yesus tahu tentang dia, ya, tentang orang lumpuh ini, dia bilang, maukah engkau sembuh? Gitu ya. Maukah? Jawabnya. Dari jawab ini kita bisa menganalisa, menafsirkan, ya. Dari jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurut Tuhan loh. Kata pertamanya dia bilang apa? Tuhan, ya. Dia tidak bilang Omihel, atau dia tidak bilang Ibu Teli, ya, yang sibuk terus, ya. Nah, dia tidak bilang Ibu Teli gitu loh. Dia bilang Tuhan. Yuk mari fokus kemari biar kita dapat pulang, kita bahagia dapat firman. Amin ya. Amin. Itu yang datang jauh-jauh kemari, terus sekarang pulang cuma dapat biasa aja percuma gitu. Mari kita fokus supaya kita bisa tahu tentang itu. Dia katakan gitu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudaraku, dia bilang di depan itu Tuhan. Berarti dia tahu bukan tahu ini Tuhan? Tahu tidak? Tahu. Haleluya. Dia tahu persis kalau ini Tuhan. Nah, ini dia. Ini yang menjadi
pokok kita pada malam hari ini. Kita tahu siapa Yesus. Makanya saya mau menjelaskan Yesus lebih mendalam lah, supaya saudara pulang dari tempat ini, oh ternyata Yesus itu ini ternyata. Haleluya. Jadi si lumpuh ini tanpa disadari, karena terbuai dengan sakitnya yang selama, saya rasa dia mungkin sudah banyak ke tabib, banyak didoakan, banyak ke situ dan sini hanya untuk menyembuhkan, tidak pernah sembuh-sembuh. 38 tahun, bayangin. Begitu lama penantian sampai bosan dia. Sampai akhirnya ada malam yang penuh mujizat ini, dia datang juga ke situ. Nggak diceritakan bagaimana cara dia datang, ya, nggak diceritakan di sini. Tapi yang jelas keinginannya untuk lihat mujizat di malam itu, bukan kepada siapa? Bukan kepada Tuhan, saudara, tapi kepada kolam itu. Dia sudah terbuai, terlena dengan situasi yang dia alami, sehingga dia lupa sebenarnya ada juru selamat Tuhan, sang pendamai, Raja Damai itu yang datang untuk memberikan pemulihan, kesembuhan bagi dia. Tanpa sadari oleh saudara dan saya, kita terbuai. Dan saya mengamati tingkah laku jemaat Getsemani terkhusus ya. Bagaimana dari BPJ sampai ke jemaat, saya mengamati itu. Dan saya lihat kita mesti lebih lagi tekun untuk mengetahui siapa itu Yesus. Karena yang terjadi apa, saudara? Kita lebih terlalu cepat mendengar, cepat juga untuk berkata-kata. Kita terbuai selama ini, saudara, dengan kemampuan kita, dengan kelebihan kita. Apalagi kalau kemampuan kelebihan itu didorong dengan dia punya pekerjaan, dia punya gaji, dia punya usaha, dia punya sesuatu yang mendatangkan income. Artinya kedamaian, kebaikan itu dinilai dari materi. Dia bisa cukup kalau ada ini. Jadi gereja itu ya hanya rutinitas saja. Terbukti dengan apa yang saya khotbahkan kepada Bapak Ibu Saudara, kayaknya belum begitu kena begitu ya. Sedikit sekali perubahan yang terjadi. Ya artinya kita hidup ini kita mau ngapain kalau bukan kita mau berubah. Berubah tentunya kepada jalan yang benar, kan begitu. Makanya di dunia ini yang saya selalu katakan bahwa dunia tidak mengenal penciptanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya pun dia tidak menerima. Milik kepunyaannya tidak menerima dunia ini. Sehingga kita harus berjuang di dunia ini. Apalagi situasi suasana yang begitu menyediakan serba instan. Apa yang saudara mau semuanya gampang. Ya gampang dinikmati. Inilah yang membuat kita terbuai sama seperti orang lumpuh ini. Lumpuh ini. Pada saat Yesus datang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Siapa yang mau gotong saya ke sana? Kalaupun saya bisa digotong, sudah ada orang lain yang duluan. Kenapa? Karena kita terbuai dengan situasi yang terjadi sampai dengan saat ini. Sampai kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kita lupa memamerkan kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Kasih. Pada saat ada situasi yang terjadi, kita cepat banget emosinya gitu. Padahal justru situasi yang terjadi itu membuat kita belajar, apakah kita bisa nggak? Apa sih yang sudah saya dapat selama ini? Gitu ya. Apakah saya sudah benar? Saya sudah bisa untuk tidak perlu melakukan hal yang membuat saya jadi emosi, yang membuat saya jadi
melakukan hal-hal yang seharusnya nggak perlu saya lakukan. Nah, ini kita belajar. Nah, untuk itu saya mau katakan begini saudaraku, bahwa kalau kita lihat Yesus itu sudah menjadi, dia adalah Allah sendiri, ya. Terbukti dari pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bicara tentang Mesias, tentang Yesus, ya, yang menyatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sama dengan Allah. Ayat berikutnya lagi, coba kita buka sama-sama yuk. Di Filipi 2 ayat 5 yang terakhir sekali. 5 bagian terakhir dan 6. 5 bagian terakhir. Kristus Yesus, kita baca sama-sama yuk. 3 Filipi 2 ayat 5 bagian terakhir dan 6. 3, 4. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, amin ya, sampai situ saja. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, berarti Yesus bisa sama dengan Allah. Sewaktu pertama-tama ketika Yesus berusia 12 tahun, dia masuk ke bait Allah dan orang tuanya mencari dia. Ya, orang tuanya mencari dia, dan pada saat mereka berjumpa kepada Yesus, Yesus mengatakan, coba kita buka yuk di Lukas Bapak Ibu, Lukas 2 supaya kita bisa melihat ini ayat 49. Lukas 2 ayat 49, waktu Yesus berumur 12 tahun. Kita baca 3-4. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaknya?" Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa ia adalah punyanya Allah. Sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atasnya. Kemudian ada firman katakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi Yesus itu adalah Allah. Dia menjadi Allah. Kemudian dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa dia mesti berinkarnasi menjadi manusia? Karena tugas dia yaitu mewakili saudara dan saya berhadapan dengan Allah. Hanya Yesuslah yang bisa membuat saudara dan saya berdamai dengan Allah. Sewaktu Adam bikin dosa, maka putuslah gambaran Allah ini. Putus hubungan antara manusia dengan Allah. Ingat, Allah, Bapaknya Yesus, putus. Mulai dari Kejadian, Keluaran, terus sampai masuk ke segala macam perjanjian lama itu, tidak ada satupun, mulai raja-raja, nabi, tidak satupun yang mampu bisa membuat damai antara Allah dengan manusia. Yesus berinkarnasi, itu dia. Ya, dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia punya rasa lapar, rasa haus, dan segala macam sama dengan saya, menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa mewakili saudara dan saya berdamai dengan Allah. Paham ya Bapak Ibu? Itu dia. Dia berinkarnasi. Dan satu yang unik lagi daripada Yesus, dia mempunyai sifat yaitu nabiah, imamat rajanya. Itu ya, sifat itu, imamat rajanya. Itulah yang akhirnya membuat Yesus mewakili saudara dan saya berhadapan dengan Allah, supaya ada pendamaian. Dia menjadi Allah supaya berhadapan dengan saudara, bahwa damai itu sudah diberi. Tertuang tergenapi dalam perjanjian baru. Sewaktu Yesaya 9 dan Mika 5 itu dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Saya baca buat kita semua Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita,
lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika pun bernubuatan seperti itu tergenapi di perjanjian baru, Matius 1 ayat 23 itu, yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Yesus Allah berinkarnasi menjadi manusia. Itu dia ya. Berinkarnasi menjadi manusia, dia ada punya kealahannya, dia juga punya kemanusiaannya. Jadi kalau saudara membaca ayat-ayat yang menunjukkan kealahannya, itu dia yang dia disebut sebagai penasihat ajaib. Tidak ada manusia di dunia ini yang menjadi penasihat ajaib selain Yesus. Itulah kealahannya. Tetapi waktu dia lahir dari suku Yehuda, begitu ya, dia dari putra ini dan itu menunjukkan kemanusiaannya. Jadi kita harus bisa mengetahui di mana kealahannya, pada waktu mana kealahannya, dan pada waktu mana dia manusianya. Oleh sebab itu pada saat Yesus datang ke kolam Bethesda itu dan langsung bertanya kepada si lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Dia datang sebagai Allah dan juga dia datang sebagai manusia. Amin ya. Pada saat dia bilang maukah engkau sembuh, itu sebagai manusia. Tetapi proses penyembuhannya, angkatlah tilammu dan berjalanlah, itu apa? Kealahan. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan terbuai, terlena dengan situasi yang terus terjadi bagi kita, sampai kita lupa mau berdoa aja lupa. Kita mau akan angkat hati ke Tuhan saja kita lupa. Sehingga hidup kita ini terus dikuasai oleh dunia ini. Hanya dia kerjanya apa? Hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apakah kita mau gitu? Apakah kita mau terus terpuruk, mau terus terpenjara dengan kondisi dunia ini? Anak-anak Yesus tidak pernah miskin. Anak-anak Yesus tidak pernah meminta-minta. Anak-anak yang hidupnya di dalam kebenaran akan dibuat naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Itu jelas sekali. Kalau kita masih terpuruk, kenapa? Yesus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia. Dialah Yesus, dialah Allah, dialah manusia. Dia punya segala sesuatu, otoritasnya berlaku, saudara. Oleh sebab itu, Natal pada malam hari ini ada 5 lilin yang di depan ini. Yang 4 itu Adventus, kita menunggu kedatangan pengharapan. Kemudian apa? Yang pertama pengharapan, kedua sukacita, yang ketiga apa? Kasih, yang keempat damai sejahtera. Lilin putih ini menyatakan apa? Yesus lahir. Jadi tadi kalau dia nggak nyala, saya nggak mau khotbah. Bapak Ibu ya, makanya mesti dicek Bapak Ibu semua supaya pada saat itu jangan terjadi. Jadi lilinnya tadi ngumpet, sumbunya ngumpet, akhirnya gue cokel aja. Haleluya. Bapak Ibu ya, untuk itu mari saudaraku, inilah waktunya untuk kita mau menyatakan bahwa Kristus hadir dalam diri kita. Bapak Ibu silakan lihat jemaat ini sebagai contoh. Pertama kita sedikit, saya nggak tahu kalau COVID selesai, nggak tahu untuk di mana. Amin ya. Amin. Ini bukti saudara. Apabila saudara hidup benar, jujur di hadapan Tuhan, percaya, jangan berzina, jangan lagi merokok, jangan lagi melukai tubuhmu, bait Allah ini yang suci, yang kudus. Jangan minum minuman keras. Mari, sudahlah, kita sudah cukup dengan itu. Kita sudah tua. Mari kita lihat, kalau mau meraih mujizat dan berkat Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Saya buktikan bahwa jemaat Getsemani akan menjadi jemaat yang luar biasa besar. Pasti. Karena kita mau hidup di dalam kekudusan. Pada saat Yesus datang, maukah engkau sembuh? Jemaat Getsemani akan menjawab, mau. Amin ya. Tidak perlu, mau jangan. Kita kebanyakan ditanya, ini tinggal jawabannya masih aja nekor dulu ke sana kemari. Kalau begitu bagaimana bakal pulang? Haleluya, habis. Kenapa sih? Cepat
cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya Pak? Ya benar ya? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ayo dong, supaya berubah gitu. Supaya muka kita ini terus cemerlang, smile, senyum terus. Orang kelihatan yang orang mau jadi apa kalau begini terus? Udah ditekan, udah mari smile. Makanya saya senang mendingan bikin lucu aja sekalian lah, daripada ayo senyum, ayo. Inilah saatnya untuk kita bangkit. Sudah terlihat bahwa jemaat Getsemani pasti ya. Bapak almarhum ya, yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia sudah untuk membuat damai supaya gereja ini bisa damai. Ada orang-orang yang keras kepala yang gak mau damai, ya sudah, kita maju saja. Jemaat Getsemani harus damai. Amin ya. Jemaat Getsemani harus damai. Jadi inilah waktunya bagi kita. Jangan seperti kalau saya baca ayat terus seterusnya, setelah dia sembuh nggak ada terima kasihnya, sudah. Dia malah, orang itu kan nggak boleh sembuh dalam hari Sabat. Itulah ciri khas Yunani. Mereka punya aturan nggak boleh kerja pada hari Sabat, harus istirahat total, nggak boleh bikin apa-apa. Nah ini kesembuhan terjadi di hari Sabat. Terus ditanya, kok kamu orang udah sembuh, kok kamu udah mengangkat tilam dan pergi? Siapa yang bikin ini? Dia malah bilang Yesus itu, dia orang itu. Lihat, bayangkan. Kenapa? Karena di hatinya tidak pernah tahu bagaimana Yesus begitu luar biasa, memberikan yang terbaik dalam hidupnya, bahkan menyembuhkan lumpuh yang 38 tahun. Hati-hati saudara, jangan sampai kita seperti itu. Dan sekarang sudah mulai ada gejalanya di situ. Terbuai, terlena dengan situasi yang sedang terjadi, saudara. Sampai lupa bahwa Tuhan ada berdiri di depan. Tidak ada satupun di dunia ini, agama apapun, yang berani menyatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau datang kepada Bapa harus melalui aku. Hanya Yesus. Nantinya akan terjadi, semua lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak ada satupun, hanya Yesus. Jadi berbahagialah saudara yang punya Alkitab, yang percaya kepada Kristus, Mesias, Yesus, Yehuwa, Yahweh, percaya kepada Dia. Itulah keselamatan yang kita terima. Jadi mari saudara, kalau mau diberkati pekerjaan, jangan sia-siakan lagi. Jangan waktu ini dipergunakan untuk terus konsumsi dunia ini terus. Konsumsi Yesus dulu, maka dunia akan ikut. Dunia akan nurut dengan kita. Konsumsi Yesus, percaya saudara akan diberkati. Karena ini terbukti bahwa jemaat kita mulai berkembang. Amin ya, mulai berkembang. Oleh sebab itu, kuduslah tingkahlah perbuatan, tutur kata, perbuatan, seluruh panca indera kudus di hadapan Tuhan. Maka percaya, setiap apa yang kau katakan, orang akan bertobat. Amin ya. Dengan percakapan kita orang bisa bertobat. Itu lagi. Saya percaya di malam Natal, dengan refleksi Natal yang tadi dilakukan hari ini agak berbeda, tapi saya merasakan kekusukan itu terjadi. Amin ya. Ada hikmah yang berjalan. Ya, bagaimana cuma yang masih aja majelis di depan ngobrol-ngobrol, masih aja. Tadi saya mau tendang aja kaki-kakinya. Udah di depan ini udah diam. Jangan ngomong, seharusnya ngomong. Mari kita perbaiki supaya semuanya berjalan dengan bagus. Dan saya melihat ini hal yang luar biasa bagus. Kita mencoba itu dan jemaat juga merasakan. Baik, khotbah singkat pada malam hari ini mau merayakan kedatangan Tuhan. Yesus sudah datang ke dunia ini. Saya atas nama Badan Pelayan Jemaat Gereja Getsemani mengucapkan selamat memasuki Natal dan Tahun Baru, dan juga atas nama keluarga, kalau ada perkataan saya yang benar, yang benar,
Bapak Ibu terima dengan sukacita. Amin ya. Amin. Kita harus berkata yang benar, jangan salah. Jadi kita berkata yang benar sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi diberkati Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam refleksi palungan atau persembahan kudus. Majelis yang ke-9 kami persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan mengakui pengakuan iman kita kepada Tuhan, supaya firman yang baru kita dengar itu benar-benar tertanam dalam hati kita, kepada setan supaya setan tidak akan mampu mendakwa kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sedang kita dalam refleksi palungan dan untuk pemberitahuan selain dari pudi-pudi, nanti persilakan untuk memberikan persembahan palungan di depan tempat ini khusus. Jemaat kekasih Tuhan, Alkitab bersaksi bahwa yang datang melihat bayi Yesus di palungan hanya gembala-gembala. Mereka menggendong anak dombanya dan para majus yang datang dari jauh dan memberikan persembahan emas, mur dan kemenyan. Semua persembahan ini memiliki makna kepada kemuliaan Kristus dalam misi keselamatan dan pengorbanannya menebus dosa isi dunia. Saudara dan saya adalah majus-majus di akhir zaman, bukan emas, mur dan kemenyan, tapi Tuhan cinta hati yang tulus mengasihi Dia dan pekerjaannya. Hidup kudus tak bercacat, karena itulah ibadahmu yang sejati. Berilah dari apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada padamu. Bahkan seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat berdiri, diberi kesempatan memberikan persembahan langsung ke palungan di depan Tuhan, memberikan persembahan. Haleluya. Untuk mengiringi nyanyian persembahan ini, mari kita puji Tuhan dari Hai Mari Berhimpun.
Mari kita doakan persembahan kita sampai dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur di malam Natal ini Tuhan, kami jemaatmu sudah memberikan persembahan syukur. Mari Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan sudah mulia. Besar kecil pemberian kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ada warta jemaat, ada penyampaian warta jemaat. Shalom. Kami mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat GKPI Getsemani tanggal 24 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Insinyur Samuel Silawesi yang sudah memimpin ibadah pada malam Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap pelayanan dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada jemaat dan simpatisan yang sudah hadir maupun mendukung dalam berjalannya ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta pelayanan hari Jumat besok tanggal 25 Desember 2020, ibadah perayaan hari Natal yang pertama pada pukul 8 pagi akan dipimpin Bapak Pendeta Insinyur Samuel Silawesi STH. Dan hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya atau yang ingin dibaptis bisa menghubungi kami Badan Pelayan Jemaat untuk dapat dibaptis pada tanggal 26 Desember 2020 pada pukul 8 pagi dipimpin Bapak Pendeta Samuel Silawesi STH. Dan hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 ibadah perjamuan akhir tahun 2020 pada pukul 8 pagi dipimpin Bapak Pendeta Insinyur Samuel Silawesi. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan, dan atas nama pimpinan jemaat beserta Badan Pelayan Jemaat GKPI Getsemani, kami mengucapkan selamat memasuki hari Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Haleluya. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa melakukan prosesi malam Natal ini dengan suatu cara yang berbeda dengan biasanya. Terima kasih Bapak. Yang jelas waktu makna bahwa kami menyambut kelahiran-Mu, kedatangan-Mu di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak satu pun yang terlewatkan ya Bapak. Siapapun dia yang hadir pada malam hari ini, dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, dari atas sampai bawah, mereka berbeda pada saat mereka pulang. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbeban berat diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang baru mereka dengar, yaitu bagaimana si orang lumpuh ini, karena sudah terlalu lama terbuai dengan situasi itu, sampai dia lupa. Padahal dalam penyebutannya dia katakan Tuhan. Haleluya. Yesus, mari Roh Kudus pimpin jemaat Getsemani Tuhan, supaya mereka mau berubah. Mereka mau tahu bahwa pada saat mereka menyebut Tuhan, mereka tahu Tuhan hadir bagi mereka. Mereka percaya sungguh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, latih mereka.
untuk menjadi murid-Mu, murid yang handal bagi-Mu Bapa. Murid Kristus, murid yang penuh kasih, yang rela berkorban, rela meluangkan waktunya untuk bagi Tuhan, rela menyerahkan seluruh bagi Tuhan. Yesus sendiri rela mati, bahkan Dia rela turun dari sorga itu, dari sorga yang suci, yang kudus, yang mulia. Tuhan datang ke dunia ini hanya untuk mau membuat damai antara manusia dengan Allah. Begitu pengorbanannya, tanpa melihat siapapun Dia, Tuhan. Dia hanya melihat iman yang ada pada setiap kami. Untuk itu Roh Kudus, jemaat Getsemani tidak akan kehilangan iman percayanya, Tuhan. Mereka sekali Yesus tetap Yesus. Dan mari Roh Kudus jamah setiap mereka, untuk mereka mau memperbarui hidup mereka, dimulai dari keluarga, untuk rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Aku percaya Tuhan, mereka akan diubahkan. Mereka akan bisa membalas kemarahan, kejahatan dengan kebaikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya, jika inilah yang menjadi hal yang luar biasa bagi setiap kami, maka Tuhan, gereja ini, jemaat ini akan terus bertambah, akan terus berbuah yang benar. Dalam nama Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami Bapa, layakkan kami menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat negara kami. Dalam nama Yesus, negara Republik Indonesia, yang kami percaya sebentar lagi virus corona ini akan berakhir, karena vaksin sudah ditemukan dan sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Tapi vaksin yang luar biasa, vaksin yang selalu ada bagi kami, yaitu Yesus Kristus kami, Firman yang telah menjadi manusia, Allah kami, menjelma bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Presiden kami, Pak Joko Widodo bersama dengan Wakil Bapak Maruf Amin, bersama dengan jajaran menterinya. Tuhan berkati mereka. Aku doa Tuhan buat pemilihan menteri yang baru, Menteri Agama Gus Yakub, dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai dia menjadi alat kepunyaan-Mu untuk terus memperlengkapi setiap kami, memperlengkapi seluruh yang ada di Indonesia ini. Yang minoritas tidak akan terus ditinggikan. Dia memperdulikan seluruh agama yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, aku doa berkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, bersama dengan jajaran, dengan semua program yang ada padanya. Dalam nama Yesus, sehingga negara kami menjadi negara yang damai, negara yang sejahtera, negara yang adil, negara yang makmur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Orang sakit yang ada di gereja kami, siapapun dia ya Tuhan, aku percaya jika dia merubah pola pikirnya, merubah sikapnya dengan menaruh penuhannya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil kepadanya. Bapak Eli Opil sembuh, Ibu Sherlyn Nenggolan sembuh, Bapak Yopi Siahaya sembuh. Terima kasih Tuhan. Ibu Linda Nesika pulih total dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Yohanes Siahaya pulih total dalam nama Yesus Tuhan. Setiap mereka yang sakit dipulihkan. Ibu Emi Sokota sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Yopi, haleluya. Bapak Web Ratu Prisa, Bapak Caka Ratu Prisa sembuh dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Bapak Yopi Ratu Prisa yang ada di Cibitung sana Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, aku percaya tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamah, tidak kurang tajam telinga-Mu untuk mendengar seruan doa kami. Ya Bapa, jamah apapun yang mereka lakukan, berjualan, berdagang untuk kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan cukupkan. Tuhan berikan kesehatan bagi Pak Yopi bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan cucu-cucu mantunya semua, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat Getsemani, siapapun dia Tuhan, tidak terkecuali Bapa, semua jemaat Getsemani yang hadir maupun yang tidak hadir, aku doa dalam nama Yesus, di awal hari ini kedatangan Kristus ke dunia membuat Natal itu ada bagi setiap kami. Dimulai dari keluarga Tuhan. Tuhan selamatkan para bapak-bapak, selamatkan para ibu-ibu, selamatkan para anak kami Tuhan.
Aku berdoa Tuhan, biar hidup mereka, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, maka keluarga rukun, kesangalah berkat Tuhan diperintahkan. Kepada semua pengantin-pengantin baru yang ada di sini Tuhan, haleluya, Yesus. Dalam nama Yesus, Gabriel dengan Yolanda, Bapak Edi dengan istrinya, Bapak Yosef dengan Nova, dalam nama Yesus Tuhan, semua mereka Tuhan yang sudah diberkati di gereja ini, dalam nama Yesus, biarlah mereka menjadi jemaat kami, menjadi jemaat yang militan, yang sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapak, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri kita pada malam hari ini dengan pengudusan. Kristus sudah lahir di hati kita, dan dengan iman kita menantikan kedatangannya yang kedua, menjemput gerejanya di awal-awal. Kasihnya yang besar sudah mengampuni, rencana keselamatan Allah sudah terjadi atasnya. Sebab itu, muliakanlah Yahweh dengan mulutmu, muliakanlah Kristus dengan hartamu, muliakanlah Roh Kudus dengan talentamu, muliakanlah Allah penciptamu dalam hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan Kristus Tuhan. Jemaat, segala kemuliaan bagi Allah Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dombamu. Diberkatilah bangkulmu dan tempat adoranmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati segala engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya turun atas jemaat Getsemani mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.